Teman-teman sekalian, kalau di layar itu kita melihat tentang tema yang disebarkan melalui poster dan sosial media kita, one step closer atau selangkah lebih dekat. Kalau saya coba terjemahkan, itu maksudnya adalah bahwa setiap orang itu dalam hidupnya semuanya mengalami proses. Bahkan kenabian juga dengan proses. Kalau kita lihat proses kenabian Nabi Muhammad itu sudah sejak beliau lahir, Allah udah membuat proses itu, bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim dari keturunan yang terbaik, kemudian di Makkah, lalu beliau mengalami pertumbuhan yang banyak sekali hal-hal yang menakjubkan, diantaranya pembelahan dada di masa kecilnya. Kemudian suatu saat beliau pernah mau menghadiri acara konser gitu, tapi konser yang jahiliyah, terus tiba-tiba jadi ngantuk dan tertidur, baru bangun besok paginya. Nah, ini semuanya adalah proses sampai beliau nanti dinobatkan menjadi seorang duta Allah atau Rasulullah. Bahkan sebuah kenabian pun yang dipilih itu adalah orang yang sangat istimewa juga mengalami proses. Apalagi umat Nabi, yaitu para sahabat, apalagi umat Nabi yang bukan para sahabat kayak kita, semuanya mengalami proses. Nah, one step closer ini adalah proses kita dari hijrah sampai menjadi seorang muslim yang ideal. Atau muslim ideal itu dalam bahasa Arab disebut dengan mithali. Dari yang awalnya waqi'i, realitasnya adalah kita kayak gini aja, bukan yang sosok yang sangat istimewa, sampai mendekati ideal. Bagaimana proses yang harus dilalui oleh seseorang atau oleh suatu generasi? Bagaimana Nabi menyentuh pendidikan para sahabat sehingga mereka yang awalnya dari jahiliyah kemudian berhijrah kepada Islam, kemudian dari Islam itu sampai ke tingkat mendekati ideal, atau bahkan sebagian dari mereka itu sangat ideal. Ternyata inilah yang harus dilalui oleh setiap muslim dalam proses memperbaiki dirinya. Inilah yang dilalui oleh kaum muslimin, jama'atun minal muslimin, umat Islam, bahkan peradaban Islam. Semuanya butuh proses, butuh step demi step sampai ke tingkat yang ideal. Ini makna dari one step closer itu. Closer kepada apa? Lebih dekat kepada apa? Lebih dekat kepada ideal. Saya nggak bilang udah ideal karena ini hanya Allah yang tahu, tapi setidaknya kita lebih dekat kepada nilai-nilai ideal. Nah, di situ kita melihat ada istilah hijrah, mungkin sudah common ya di kita, sesuatu yang udah biasa. Ada dua istilah yang mungkin bagi sebagian baru. Ada istilah saqafi, terus ada istilah Rabbani, harusnya double B di situ, Rabbani. Ada istilah saqafi, ada istilah Rabbani. Dan istilah ini, terutama istilah Rabbani, kita temukan tadi di dalam bacaan surat Ali Imran. Allah mengatakan kunu Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin. Apa arti kunu? Kunu itu mirip dengan kun. Kalau kun itu satu, kalau kunu itu plural, banyak, jamak. Jadi kalau satu orang kun Rabbani, kalau banyak kunu Rabbaniyin. Ini hanya soal grammar yang udah belajar bahasa Arab. Jadi kalau kun fayakun itu satu, kalau banyak kunu fayakunu atau fayakununa. Jadi kalau banyak itu pakai Rabbaniyin, kalau satu Rabbani. Nah, kalimat kun di sini jadi itu artinya ada pembentukan. Jadi enggak sekaligus bin salabin abrakadabra. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, ya langsung jadi. Tapi ini adalah sebuah perintah yang sifatnya hablum minan nas. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjadi Rabbaniyin. Artinya menjadi Rabbaniyin ini butuh proses. Seseorang untuk bisa menjadi Rabbaniyin butuh proses. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, kalimat kun, salah satunya misalnya di At-Taubah,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian, artinya tumbuhlah kalian, bentuklah diri kalian dengan orang-orang soleh, maka kalian akan jadi orang yang baik. Kalau di surat Ali Imran yang tadi saya baca ketika maghrib, wal takun, hendaklah ada, tapi sebetulnya terjemahannya bukan hendaklah ada, hendaklah jadi. Wal takum minkum ummah, siapa yang jadi? Sekelompok kaum muslimin menjadi orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu juga dibentuk. Artinya kata Allah kunu rabbaniyin, untuk bisa menjadi seorang yang rabbani, nanti saya jelaskan apa beda rabbani dengan tsaqafi. Itu butuh proses pembentukan. Itu butuh proses pembentukan, enggak sekali jadi gitu. Dan kita sekarang kalau kita mau melihat diri kita sekarang di antara 3 anak tangga itu, alhamdulillah rata-rata jamaah Al-Latif ini sudah melalui fase hijrah. Yang awalnya dulu mungkin jauh dari masjid, sudah berhijrah, sekarang rajin ke masjid. Yang awalnya dulu paling